Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Puji Tuhan karena Light of Revival masih dapat hadir untuk menjadi berkat bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian pada hari ini. Mari kita membaca bacaan kitab suci pada hari ini dari Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Manusia yang bersembunyi. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, beberapa waktu lalu saya melihat dua video Instagram. Yang pertama, video itu menunjukkan seorang anak yang sedang memarahi ibunya ketika ibunya menegur dia. Video yang lain menunjukkan ada pertengkaran yang terjadi antara dua orang karena yang satu salah jalur, dan yang salah jalur ini sampai memukul orang lain yang memang dia berada dalam jalur yang benar. Dua kejadian ini sudah bukan lagi merupakan kejadian yang luar biasa pada saat ini. Mungkin ketika kita melihat video itu, kita bisa segera berpikir bahwa si anak itu atau orang yang salah jalur itu memang salah dan tidak pantas untuk memarahi ibunya, tidak pantas untuk bertengkar terhadap orang yang benar. Tetapi ketika kejadian-kejadian yang serupa itu terjadi bahkan mungkin di depan mata kita tidak terlalu merasa kaget atau kita mungkin menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa. Apa yang terjadi dalam dua kejadian itu adalah ekspresi dari seorang manusia, meskipun itu anak-anak, untuk bereaksi terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan atau merugikan dirinya. Entah itu dia di posisi yang benar atau di posisi yang salah. Manusia cenderung melindungi dirinya bukan cuma dengan bertahan, tetapi juga dengan menyerang. Dalam alam ini bahkan kita dapat melihat dan kita tahu bahwa hewan pun memiliki dan menunjukkan sistem perlindungan yang sama. Singkatnya, melindungi diri dengan menunjukkan pertahanan atau penyerangan itu merupakan sesuatu yang terjadi secara natural atau spontan. Ketika seseorang merasa dirugikan oleh orang lain, maka dia akan berjuang mempertahankan dirinya atau mungkin mempertahankan harga dirinya, baik dengan bertahan atau dengan menyerang orang lain. Ketika seseorang merasa tidak nyaman karena orang lain, dia mungkin akan bereaksi dengan membuat dirinya sendiri merasa nyaman, atau bahkan dia dapat menyerang orang dengan membuat orang lain itu merasa tidak nyaman. Persoalan-persoalan ini akan menjadi lebih rumit ketika seseorang tidak dapat atau tidak terbiasa melakukan pengenalan emosi di dalam dirinya. Ketidakmampuan ini akan membuat seseorang bahkan tidak bisa menyadari apakah dirinya sedang bertahan atau dirinya sedang menyerang orang lain demi melindungi diri dan emosinya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, apa yang natural ini, apa yang spontan ini sebenarnya telah berawal dari satu tindakan mental sederhana di Taman Eden, yaitu ketika manusia bersembunyi terhadap Allah. Mereka bersembunyi karena mereka merasa takut telah memakan buah yang dilarang oleh Allah. Kita melihat di sini satu ekspresi yang sangat sederhana, tapi memberikan impact atau memberikan dampak yang sangat besar bagi kemanusiaan hingga saat ini. Mereka bersembunyi dan wujud dari persembunyian mereka dapat kita baca dalam ayat-ayat selanjutnya, dalam jawaban-jawaban mereka atas pertanyaan Allah. Kalau kita memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang diucapkan oleh Allah kepada mereka, Allah hanya bertanya dua pertanyaan yang sederhana. Apakah kamu sudah memakan buah terlarang dan apa yang kamu lakukan ini? Tetapi manusia dan istrinya itu tidak memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Allah ini. Justru masing-masing mulai menuduh pihak lain sebagai penyebab dari perbuatan salah mereka.
Inilah persembunyian yang dilakukan oleh manusia pada waktu itu. Inilah cara manusia mempertahankan dirinya, yaitu bersembunyi. Mereka bersembunyi dari hadapan Allah, tetapi mereka juga bersembunyi dari kesalahan dan kejujuran akan perbuatan mereka. Akibatnya kita bisa melihat bagaimana kitab suci menunjukkan bahwa Adam mulai menuduh Hawa, lalu kemudian Hawa mulai menuduh ular. Bayangkan bagaimana perasaan Hawa ketika dia dituduh oleh Adam. Mungkin berpikir, kenapa jadi saya yang salah? Bukankah kamu sendiri juga memakannya? Tapi pertanyaan Allah kepadanya, apa yang kau lakukan ini? Malah membuat Hawa terdesak dan dia mulai melupakan Adam. Dia lalu mengarahkan pikiran pada ular yang menggoda dan menyebabkan dia jatuh di dalam dosa ini. Drama ini tidak diakhiri dengan Allah bertanya lagi kepada ular. Justru drama ini diakhiri dengan Allah yang langsung memberikan hukuman kepada Adam, Hawa, dan kepada ular. Di sini kita bisa melihat bagaimana Allah menunjukkan bahwa sekalipun ada pihak atau ada keadaan yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu yang salah, tetapi tanggung jawab perbuatan itu tidak terletak pada siapa atau apa yang menyebabkannya terjadi. Tanggung jawab itu tetap terletak pada siapa yang melakukannya. Jika kita meyakini bahwa Allah itu adil, maka inilah bentuk keadilan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita mungkin berhasil menyembunyikan diri, menyembunyikan pikiran, dan menyembunyikan kesalahan di mata manusia yang lain. Tetapi manusia tidak dapat menyembunyikan dirinya terhadap Allah. Meskipun demikian, faktanya jelas bahwa manusia tetap berusaha menyembunyikan dirinya terhadap Allah. Dan ini ironis sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, masihkah kita menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan atas setiap perbuatan salah yang kita lakukan? Masihkah kita mencoba berdalih dengan mengatakan, saya terpaksa melakukan ini karena si A, karena si B, atau karena situasi mendesak saya? Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita berhenti bersembunyi. Tetapi bisa jadi kini kita telah begitu terbiasa bersembunyi sampai-sampai kita tidak lagi merasa bahwa kita sedang bersembunyi. Jika hal ini yang terjadi, maka celakalah kita, karena siapa yang bisa menyadarkan kita? Allah yang dapat memperlihatkan kepada kita keadaan kita yang sebenarnya. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari umat percaya, datanglah kepada Allah dan mintalah Dia untuk menunjukkan kepada kita, kepada masing-masing pribadi kita, keadaan kita yang sebenarnya. Mintalah Dia menunjukkan apa yang kita sembunyikan. Jangan takut dan jangan malu. Persembunyian hanya akan membuat kita semakin terus bersembunyi. Seseorang pernah berkata, sekali kamu melarikan diri dalam hidup ini, maka kamu akan terus melarikan diri. Adam dan Hawa telah bersembunyi karena ketakutan, dan kitab suci tidak mencatat ada pengakuan sedikit pun keluar dari mulut mereka. Dan apa yang terjadi? Persembunyian mereka melahirkan lebih banyak persembunyian lagi. Bukankah kemudian Kain juga bersembunyi dengan berdalih atas perbuatannya membunuh Habel? Hari ini mari kita meminta Allah agar menolong kita, dan mari belajar untuk mengenali dan mengakui perasaan-perasaan kita supaya kita tidak lagi bersembunyi. Mari kita berhenti menyalahkan keadaan dan menyalahkan orang lain atas perbuatan salah yang kita lakukan. Mari kita berhenti bersembunyi dan ingatlah, bagi Allah siapa yang berbuat maka dialah yang diminta pertanggungjawaban. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan renungan ini pada hari ini, kiranya Roh-Mu boleh menjamah,
masing-masing hati, masing-masing pribadi, supaya boleh sadar atas persembunyian-persembunyian yang sudah dilakukan selama ini. Sadarkan kami dan tolong kami untuk tidak lagi bersembunyi dari saat ini sampai seterusnya. Dan biarlah pertolongan Allah nampak bagi kami. Biarlah ada perubahan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, biarlah firman Tuhan menjadi pelita dan terang yang menunjukkan persembunyian kita dan mendorong kita untuk mengenali emosi-emosi di dalam diri kita dan memberi kita pertolongan sesuai kehendak Allah. Kiranya Allah Tritunggal memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian.